Al-Quran adalah sebuah kitab suci utama dalam agama Islam, yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad SAW. Kitab ini terbagi ke dalam beberapa surah dan setiap surahnya terbagi ke dalam beberapa ayat. Al-Quran difirmankan langsung oleh Allah kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril, berangsur-angsur selama 22 tahun, 2 bulan dan 22 hari atau rata-rata selama 23 tahun, dimulai sejak tanggal 17 Ramadan, saat Nabi Muhammad berumur 40 tahun hingga wafat pada umur 63 tahun. Al-Quran merupakan mukjizat terbesar Nabi Muhammad, sebagai salah satu tanda dari kenabian, dan merupakan puncak dari seluruh pesan suci, wahyu, yang diturunkan oleh Allah sejak Nabi Adam dan diakhiri dengan Nabi Muhammad. Kata Quran disebutkan sebanyak 70 kali di dalam Al-Quran itu sendiri. Pada bulan Ramadan malam ke-15, Nabi Muhammad SAW sedang uzlah di Gua Hira dan kemudian Allah mengutus Jibril untuk menurunkan wahyu pertama dari Al-Quran surat Al-Alaq 1-5. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah demi Tuhanmu yang maha mulia, yang mengajarkan segala dengan kolam pena, mengajarkan segala apa yang tidak diketahui manusia. Menurut tempat diturunkannya, surah-surah dapat dibagi atas golongan Makkiyah, surah Mekah, dan golongan Madaniyah, surah Madinah. Pembagian ini berdasarkan tempat dan waktu yang diperkirakan terjadi penurunan surah maupun ayat tertentu, di mana surah-surah yang turun sebelum Rasulullah SAW hijrah ke Madinah digolongkan sebagai surah Makkiyah, sementara surah-surah yang turun setelahnya tergolong sebagai surah Madaniyah. Surah yang turun di Mekah pada umumnya surah-surah dengan jumlah ayat yang sedikit berisi prinsip-prinsip keimanan dan akhlak, panggilannya ditujukan kepada manusia. Sedangkan surah-surah yang turun di Madinah pada umumnya memiliki jumlah ayat yang banyak, berisi peraturan-peraturan yang mengatur hubungan seseorang dengan Tuhan ataupun seseorang dengan lainnya, syariah maupun pembahasan lain. Pembagian berdasar fase sebelum dan sesudah hijrah ini dianggap lebih tepat, sebab terdapat surah Madaniyah yang turun di Mekah. Menurut para ulama tafsir, adanya perintah menyimak bacaan Al-Quran berarti juga adanya perintah untuk membaca Al-Quran. Sebab jika mendengar saja sudah mengundang rahmat bagi yang mendengarkannya, apalagi membacanya dengan rutin. Sebaik-baiknya ibadah umatku adalah membaca Al-Quran. Hadis riwayat Baihaqi. Salah satu keutamaan membaca Al-Quran bahkan disebutkan secara detail. Hadis tentang keutamaan membaca Al-Quran yang cukup dikenal adalah hadis riwayat Abdullah ibnu Mas'ud yang menyatakan, setiap huruf yang dibaca akan diberi balasan satu kebaikan. Abdullah bin Mas'ud berkata, Rasulullah SAW bersabda, siapa saja membaca satu huruf dari kitabullah, Al-Quran, maka dia akan mendapat satu kebaikan. Sedangkan satu kebaikan dilipatkan kepada 10 semisalnya. Aku tidak mengatakan alif lam mim satu huruf. Akan tetapi, alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Ada banyak keutamaan membaca Al-Quran, beberapa di antaranya adalah pahala sama seperti sedekah, seperti sabda Rasulullah, orang yang membaca Al-Quran terang-terangan seperti orang yang bersedekah terang-terangan, orang yang membaca Al-Quran secara tersembunyi seperti orang yang bersedekah secara sembunyi. Hadis riwayat Abu Dawud, Tirmidzi dan Nasai. Sebagai cahaya penerang, Rasulullah SAW bersabda, aku wasiatkan kepada kalian agar bertakwa kepada Allah dan Al-Quran. Sesungguhnya ia adalah cahaya kegelapan, petunjuk di siang hari, maka bacalah dengan sungguh-sungguh. Hadis riwayat Baihaqi.
mendapat sebaik-baiknya balasan. Dari Abu Sa'id, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata bahwa Allah Azza wa Jalla berfirman, siapa saja yang disibukkan oleh membaca Al-Quran hingga tak sempat zikir yang lain kepadaku dan meminta kepadaku, maka aku akan memberinya balasan terbaik orang-orang yang meminta. Ingatlah keutamaan Al-Quran atas kalimat-kalimat yang lain seperti keutamaan Allah atas makhluknya. Hadis riwayat Baihaqi. Meskipun membaca Al-Quran dengan terbata-bata, jika diniatkan untuk ibadah kepada Allah, pembacanya akan tetap mendapatkan pahala. Seperti sabda Rasul, orang yang mahir membaca Al-Quran kelak mendapat tempat di surga, bersama para utusan yang mulia lagi baik. Sedangkan orang yang membaca Al-Quran dan masih terbata-bata dan merasa berat dan susah, maka dia mendapatkan 2 pahala. Rukun membaca Al-Quran. 1. Niat beribadah karena Allah Ta'ala. 2. Qiraat yang baik dan benar sesuai dengan tajwid. 3. Tartil atau membaguskan bacaan sesuai panjang pendek dan pelafalan huruf sehingga tampak merdu jika didengarkan. Adab membaca Al-Quran. 1. Dalam keadaan suci. 2. Membaca dengan tidak tergesa-gesa. 3. Membaca dengan khusyuk. 4. Membaguskan suara saat membaca Al-Quran. 5. Dimulai dengan istiazah. Apabila kamu membaca Al-Quran, hendaklah kamu meminta perlindungan kepada Allah dari syaitan yang terkutuk. Surah An-Nahl ayat 98.